Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Frandian dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan menemukan aplikasi sistem bakar untuk diagnosis penyakit dan hama pada pelepah dan daun kelapa sawit beserta penanganannya menggunakan metode certain defector dan inferensi forward chaining. Di dalam sistem ini terdapat 3 level, yaitu level user, level pakar, dan yang terakhir adalah level admin atau administrator. Di sini saya mencoba mendemokan dengan level user. Jadi level user ini digunakan untuk petani ataupun orang yang ingin melakukan diagnosis. Jadi user diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu. Di sini saya contohkan dengan menginputkan nama dengan nama Rudi Hartono, masukkan email, yang mana email nanti akan digunakan sebagai username, kemudian menginputkan nomor handphone, jadi setelah menekan button registrasi akan muncul alert bahwasanya registrasi berhasil diproses. Kemudian setelah berhasil diproses, user tidak bisa langsung login. Jadi terlebih dahulu akunnya harus di-approve oleh admin ataupun pakar agar bisa login di dalam sistem. Di sini sudah masuk dengan nama Rudi Hartono, username-nya rudi@gmail.com, diaktifkan oleh admin. Setelah itu kita coba login dengan akun yang sudah kita daftarkan. Setelah berhasil login, akan direct ke halaman utama, yang mana di sini ditampilkan menu beranda ataupun dashboard. Outputnya di sini ditampilkan berupa total gejala, total penyakit dan hama, total basis pengetahuan, total pakar. Di sini juga dimunculkan slider. Di sini ada yang dimunculkan informasi sedikit tentang kelapa sawit dan aplikasi ini. Kemudian di sini ada grafik hasil pemeriksaan. Jadi grafik hasil pemeriksaan ini didapat dari hasil diagnosis yang telah dilakukan oleh semua user. Jadi admin ataupun pakar bisa memantau penyakit ataupun hama yang paling banyak terjadi itu penyakit apa ataupun hama apa. Setelah itu di dalam level user terdapat beberapa menu diagnosis. Di sini ditampilkan berupa petunjuk cara melakukan diagnosis. Ini adalah bobot keyakinan yang dapat dipilih oleh user ketika memilih gejala dengan nilai maksimum pasti, berpasti, kemungkinan besar, mungkin, dan nilai terkecil yaitu tidak yakin. Jadi di sini ditampilkan semua fakta gejala yang berjumlah 44 gejala. Di sini ditampilkan juga kode gejala pada masing-masing gejala. Ini adalah pilihan tingkat keyakinan terhadap gejala yang dipilih nantinya. Saya contohkan di sini ketika user memilih gejala dengan kode GJ001, apakah terlihat bercak lonjong warna kuning pada bagian daun. Kemudian user maksud saya memilih tingkat keyakinannya adalah kemungkinan besar. Setelah memilih salah satu gejala, di dalam aplikasi ini akan mengerucut bentuknya, yang mana GJ001 di dalam aplikasi ini atau dalam sistem ini hanya berrelasi dengan GJ002 dan GJ003.
Jadi ketika user sudah memilih GJ001 dan memasukkan nilai keyakinannya seperti tadi, dia hanya memunculkan gejala yang berelasi dengan GJ001. Kemudian user juga memilih gejala dengan GJ002 dengan nilai keyakinan hampir pasti. Setelah user merasa yakin, kemudian dapat menekan button proses diagnosis, akan muncul alert, diagnosis berhasil diproses. Kemudian output hasil pemeriksaan atau hasil diagnosis akan ditampilkan berupa gejala yang telah dipilih user tadi, beserta dengan nilai keyakinannya. Di dalam diagnosis ini disebutkan bahwa jenis penyakit ataupun hama yang diderita adalah garis kuning dengan presentasi 72,96%. Munculkan juga berupa deskripsi mengenai penyakit garis kuning, saran mengenai cara pencegahan dan cara pengendalian terhadap penyakit yang didiagnosis di sini, yaitu penyakit garis kuning. Di dalam aplikasi ini juga nanti bisa dimunculkan kemungkinan penyakit lain jika user memilih gejala yang mana memang gejala tersebut bukan hanya ada di satu hipotesis saja. Jadi gejala tersebut mungkin ada di 2 ataupun 3 jenis penyakit. Oleh karena itu nanti akan dimunculkan kemungkinan penyakit lain dengan presentasi yang berbeda-beda. Saya contohkan di sini gejala yang mempunyai hipotesis ganda adalah GJ003. Jadi ketika user memilih gejala dengan kode GJ003, memasukkan nilai keyakinannya yaitu kemungkinan besar, dan juga sudah ditampilkan di sini gejala yang berelasi. Kemudian menekan button proses diagnosis. Ini merupakan gejala yang sudah dipilih tadi. Dalam diagnosis ini, penyakit utamanya adalah bercak daun dengan presentasi 60%. Kemudian ada dimunculkan kemungkinan penyakit lain karena gejala dengan GJ003 itu bukan hanya ada di bercak daun saja, juga ada di penyakit garis kuning. Nah, yang dijadikan penyakit utama adalah penyakit dengan presentasi yang terbesar. Kemudian di kemungkinan lain dengan penyakit garis kuning dengan presentasi 36%. Penyakit utamanya adalah bercak daun dengan presentasi 60%. Kemudian data hasil pemeriksaan tadi akan disimpan di dalam menu riwayat pemeriksaan. User juga dapat melakukan ubah password, juga dapat mengakses menu keterangan. Di sini tampilkan beberapa informasi mengenai penyakit dan hama yang dibahas. Jika mengklik button detail, dia akan tampilkan informasi deskripsi dan cara pencegahan, cara pengendalian. Kemudian di sini ada menu tentang dan menu bantuan. Kemudian di sini saya akan menemukan login dengan level pakar. Jadi memasukkan username berupa email pakar. Menginputkan password yang sudah terdaftar di dalam sistem ini. Kemudian muncul alert, Anda berhasil login dan akan direct ke menu beranda sama seperti level user. Jadi di sini terdapat beberapa menu yang dapat diakses oleh pakar. Di sini terdapat menu data user. Jadi pakar dapat mengelola akun user yang sudah berhasil registrasi di sini. Dia bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan, dan juga dapat menghapus data user. Kemudian di sini ada menu gejala.
Jadi dalam menu gejala terdapat data-data gejala yang dibahas dalam sistem ini. Kemudian menu penyakit dan hama. Di sini juga terdapat data-data jenis penyakit dan hama yang dibahas dalam sistem ini. Pakar juga dapat menambahkan informasi jenis penyakit ataupun hama di dalam sistem ini. Kemudian ada menu basis pengetahuan atau bisa juga disebut sebagai basis aturan. Salah satu menu yang terpenting atau menu inti dalam sistem ini. Jadi menu basis pengetahuan adalah menu basis aturan yang digunakan dalam proses diagnosis penyakit ataupun hama pada pelepah dan daun kelapa sawit. Di sini user dapat menambahkan data basis aturan. Saya contohkan dengan menambahkan basis pengetahuan pada penyakit garis kuning. Jadi penyakit garis kuning terdapat gejala dengan kode GJ006, bentuk daun tidak normal termasuk ukuran, dan memasukkan nilai keyakinan pakar berdasarkan pengalaman yang telah dia miliki, yaitu hampir pasti, dengan nilai 0,8. Kemudian klik button simpan, kemudian datanya akan masuk ke dalam menu basis pengetahuan. Bisa dilihat di sini dengan urutan nomor 4. Jadi dapat dilihat di sini bahwasanya penyakit garis kuning terdapat 4 gejala di sini. 4 fakta gejala maksud saya, yaitu gejala yang pertama yaitu GJ001, GJ002, GJ003, dan GJ006 dengan bobot keyakinan tertentu yang sudah diinputkan oleh pakar. Di sini juga pakar dapat mengedit ataupun menghapus data basis pengetahuan yang telah diinputkan di dalam sistem. Kemudian di sini ada menu bobot. Jadi menu bobot di sini diurutkan berdasarkan dari yang terkecil hingga terbesar secara ascending. Dari terkecil yaitu tidak yakin, kemudian ada mungkin dengan bobot 0,4, kemungkinan besar, pasti, dan nilai maksimum CF yaitu 1 dengan kondisi pasti. Di sini di dalam hasil pemeriksaan nantinya bisa ditampilkan seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh user. Jadi di sini bukan hanya satu user saja yang ditampilkan, jadi bisa semua user yang ditampilkan di sini. Admin juga dapat melihat detail hasil pemeriksaan, juga dapat menghapus data hasil pemeriksaan, dan juga dapat ubah password, akses menu keterangan, akses menu tentang. Pakar juga dapat mengupdate data diri di sini berupa nama lengkap, email, ataupun nomor HP pakar. Di sini saya akan menemukan login dengan level admin ataupun administrator dalam sistem ini. Menginputkan username berupa email admin yang sudah terdaftar di dalam sistem ini. Kemudian input password, klik button login. Jika berhasil login akan direct ke halaman utama, ke menu beranda sama seperti level user dan level pakar. Mungkin beberapa menunya sama seperti level pakar. Yang membedakan di sini adalah menu manage akun. Jadi di dalam level admin dapat mengelola data pakar, bisa menambahkan, mengedit, ataupun menghapus data pakar. Kemudian sama seperti level pakar, bisa mengelola data user di dalam sistem ini. Juga admin dapat mengakses menu gejala, dapat mengakses menu penyakit dan nama, dapat mengakses menu basis pengetahuan, dapat mengakses menu bobot, hasil pemeriksaan, dapat melakukan ubah password, mengakses menu keterangan, melihat informasi penyakit ataupun hama yang dibahas dalam sistem ini. Kemudian dapat mengakses menu tentang,
Di sini ditampilkan nama saya. Kemudian di sini ada pakar pertama yaitu Bapak Mirza Dika Ginta Surbakti SP. Pakar kedua yaitu Bapak Dendri Pratama Usman SST. Kemudian ada Bapak Ilka Jupira MKom selaku dosen pembimbing 1 saya. Bapak Muhammad Dadi Irawan MKom selaku dosen pembimbing 2 saya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang aplikasi dokter sawit. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi